Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi bareng aku Hafid. Di kali ini aku akan berceramah tentang duo sejoli, ikhtiar dan tawakal dari referensi buku Tawakal Bukan Pasrah dari halaman 7. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tawakal berasal dari bahasa Arab, yaitu wakalah, yang berarti memperlihatkan ketidakmampuan bersandar, pasrah kepada orang lain. Sebagai istilah agama, tawakal berarti membebaskan diri dari segala ketergantungan kepada Allah dan menyerahkan keputusan atas segala sesuatu hanya kepada Allah. Tawakal sendiri merupakan perbuatan baik lahir maupun batin, menyerahkan segala perkara, ikhtiar, dan usaha semua kepada Allah, serta berserah diri sepenuhnya untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Tawakal sendiri merupakan implikasi langsung dari iman seseorang, sebab iman tidak saja berarti percaya akan adanya Allah, tetapi lebih bermakna mempercayai atau menaruh kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menafikan segala sesuatu selain yang bisa dianggap sekutu. Sehingga dapat dipahami bahwa tawakal mempunyai sikap mental seorang adanya penuh dengan sinar keimanan dan keyakinan. Sikap mental yang telah menyadari keyakinan diri di kalangan para sufi, sebab tawakal baginya merupakan hasil dari keyakinan yang bulat kepada Allah. Nah, teman-teman, dalam masalah ini banyak para ulama mendefinisikan tawakal, di antaranya Imam Al-Ghazali yang mendefinisikan tawakal sebagai penyandaran diri oleh Allah. Sebagai salah satunya adalah Al-Wakil, yaitu tempat bersandar. Dalam menghadapi setiap kepentingan, bersandar kepada Allah, menghadapi kesukaran yang teguh, ditimpa bencana, dengan jiwa yang tenang dan hati yang tentram. Sebagaimana yang disebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 12. Qalat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat lahum rusuluhum inna nahnu illa basarum mislukum. Walikunna ya'munu ala ma sya'u min ibadi wa ma kana lana an natinakum bisultanin illa bi'idnillah wa allallahi falyatawakkalil mu'minun. Yang artinya, Rasul-Rasul mereka berkata kepada mereka, kami hanya manusia seperti kamu, tetapi Allah memberikan karunia kepada siapa saja yang dihendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah. Hanya kepada Allah saja hendaknya kamu beriman dan bertawakal. Teman-teman, ada dua fase penting dalam kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Fase pertama adalah fase usaha atau kerja. Dalam fase ini kita mesti mengikuti mekanisme alam, yaitu sunatullah. Fase kedua adalah fase ketika kita menunggu hasil. Disinilah kita harus berpasrah kepada Allah sepenuhnya, serta meyakinkan bahwa apapun hasil dari upaya itu, semua tidak lepas dari taufik dan kehendak Allah. Inilah sangat penting diajarkan kepada Nabi SAW kepada umatnya, yang dapat kita tangkap dalam firman Allah sebagai berikut. Walillahi abdu samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kullahu fa'budu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bihairin amma ta'malun. Nah, dari ayat tersebut, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW agar kita senantiasa terhindar dari sifat malas dan juga berkeluh kesah dapat dijadikan sebagai bahan dasar
bahwa kita sebagai makhluk Allah harus rajin bekerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tawakal dan ikhtiar terdapat hubungan yang erat. Tawakal bukanlah sebab kepasifan seseorang atau berarti melarikan diri dari kenyataan. Inilah sebabnya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa tawakal yang diartikan sebagai upaya meninggalkan usaha-usaha lahirnya dan mengandalkan kepada kepasrahan hati belaka merupakan seseorang yang tidak paham agama. Teguran Nabi SAW ini kepada sahabat diceritakan doa-doa yang sudah diajarkan kepada kita agar terhindar dari sifat malas dan keluh kesah serta putus asa. Itu semua menunjukkan bahwa bentuk tawakal ini didahului dengan upaya-upaya lahirnya yang bisa kita sebut dengan usaha. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.